Tahu nggak sih lo, ada seorang model yang dibunuh, dimutilasi, lalu dijadikan sebuah sup oleh mantan suaminya. Inilah kasus pembunuhan dari Abby Choi. Abby Choi adalah seorang model dan sosialita yang berasal dari Hong Kong. Sejak kecil, dia selalu tinggal di Hong Kong dan tidak pernah pindah ke kota lainnya. Dari SD sampai kuliah, dia sekolah di sekolahan yang elit. Dan saat dia beranjak dewasa, dia menjadi seorang model dan influencer di Hong Kong yang lumayan punya nama. Pada tahun 2012, dia menikahi seorang lelaki yang bernama Alex Kwong. Dan pada pernikahan pertamanya itu, dia merasa tidak bahagia karena dia merasa bahwa dia hanya dijadikan mesin uang oleh mantan suaminya. Dia sering sekali disuruh untuk mencari uang yang nantinya digunakan untuk membiayai keluarganya dan suaminya sendiri. Mulai dari tempat tinggal hingga kehidupan sehari-hari, Abby lah yang membiayai mantan suaminya, yaitu Alex Kwong. Waktu sudah berjalan lumayan lama, hingga akhirnya Abby merasa lelah dengan hubungannya. Akhirnya, Abby mengajukan sebuah surat nikah kepada suaminya, yang tentu saja mantan suaminya itu tidak setuju. Bersama Alex, Abby memiliki 2 orang anak. Dan bahkan setelah cerai pun, Abby tetap menjaga hubungan baik dengan Alex dan mantan mertuanya. Dan bahkan ada yang berkata bahkan setelah cerai pun, Abby tetap membiayai keluarga dari mantan suaminya. Tidak berhenti di situ, bahkan Abby menganggap bahwa mantan kakak iparnya yaitu Anthony sebagai salah satu teman yang paling dekatnya dan menjadikan dia sebagai supir pribadinya. Pada akhirnya Abby dekat dengan seorang pria yang bernama Tim Chak Kwon. Dan dari hubungan yang ini, dia mendapat 2 anak yang lainnya. Saat ini Abby memiliki 4 anak. Dia seorang sosialita, model, memiliki bisnis, dan seorang influencer yang lumayan terkenal. Intinya dia sukses dalam hidupnya. Setelah berpisah dengan mantan suaminya dan memulai hubungan yang baru dengan pria ini, hidup dia mulai terasa bahagia. Tapi kenyataannya kebahagiaan itu tidak selamanya ada. Pada tanggal 21 Februari, Abby dinyatakan menghilang. Dia terakhir terlihat pada sebuah rekaman CCTV bersama supir pribadinya yang merupakan teman dekatnya juga dan mantan kakak iparnya. Dia dinyatakan hilang saat dia hendak menjemput anaknya di sekolah. Dan sejak saat itu dia sudah tidak terlihat lagi. Suaminya tidak tahu dia kemana, keluarganya juga tidak tahu dia pergi kemana, sehingga mereka menghubungi polisi dan melaporkan kehilangan dari Abby Choi. Pihak kepolisian pun mulai menyelidiki keberadaan dari Abby Choi. Mulai dari menanyai teman-temannya, keluarganya, hingga akhirnya mereka menanyai keluarga dari mantan keluarganya, yaitu keluarga dari Alex Kwong, mantan suaminya. Pihak kepolisian berkata bahwa keluarganya ini ikut menyembunyikan dan berbohong kepada kepolisian, dan hal itu membuat semuanya jadi lebih sulit. Tapi dari pihak kepolisian sendiri memiliki kecurigaannya tersendiri, karena pada akhirnya polisi menyadari bahwa keluarga dari Alex Kwong yang merupakan mantan dari Abby Choi memberikan informasi yang palsu. Akhirnya mereka mendalami rekaman CCTV dari Abby Choi. Di rekaman CCTV itu terlihat Abby menggunakan baju putih dengan lengan yang panjang hendak menjemput putrinya di sekolah. Lama-kelamaan mereka menyadari saat kendaraan dari Abby mulai memasuki terowongan, mantan suaminya Alex ikut ke dalam mobil yang dinaiki oleh Abby. Secara detail pihak kepolisian menyelidiki pergerakan dari kendaraan yang dinaiki oleh Abby. Lalu dinyatakan bahwa kendaraan yang dinaiki oleh Abby mengarah ke sebuah apartemen di tempat yang bernama Lung Mei. Sebuah tempat yang ternyata telah disewa oleh mantan mertuanya. CCTV juga menangkap Anthony yang merupakan teman dekat dari Abby dan ayahnya sedang menuju Jangbei Cemetery. Dan di sana terlihat mereka membawa sebuah kotak plastik yang lumayan besar. Melihat rekaman-rekaman ini,
polisi mulai menyimpulkan bahwa Alex dan keluarganya lah yang menculik Abby. Dan saat itu juga polisi mendatangi tempat yang disewa oleh mantan mertua dari Abby. Sesaatnya mereka sampai di sana, mereka pun terkejut. Mereka menemukan Abby, tapi dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa dan dipotong-potong. Di sana mereka menemukan sepasang kaki yang ada di dalam kulkas yang dipercayai milik Abby. Di sana juga mereka menemukan banyak sekali mesin giling, gergaji, pisau daging, dan sebuah pot. Sebuah pot untuk memasak sup yang memiliki kedalaman sekitar 50 cm dan diameter sepanjang 40 cm. Saat mereka membuka pot itu, mereka sangat terkejut. Di dalamnya mereka melihat ada sebuah lobak, wortel, lemak yang sangat tebal, dan daging yang dipercayai sebagai daging manusia, yaitu daging Abby Choi. Di dalam pot yang lebih kecil pun mereka menemukan tulang-tulang kecil yang mereka percaya bahwa itu adalah tulang Abby. Pihak kepolisian juga berkata bahwa mereka menemukan sebuah kepala yang rambutnya sudah lepas karena dimasak dalam suhu yang tinggi dalam waktu yang lama di dalam pot yang besar itu. Namun hingga sekarang potongan-potongan lainnya belum ditemukan seperti dada, lengan, dan lain-lain. Dan hingga sekarang pihak kepolisian masih mencari di mana potongan badan dari Abby yang lainnya. Pihak kepolisian berkata bahwa yang merencanakan pembunuhan yang kejam ini bukanlah mantan suaminya Alex, tapi ayahnya. Kejadian ini terjadi karena dipercaya mereka berselisih. Sebuah perselisihan tentang harta. Abby memberikan sebuah apartemen kepada keluarga mantan suaminya untuk tinggal. Namun katanya properti itu akan Abby jual. Walaupun properti itu diatasnamakan atas nama mantan mertuanya, namun menurut pengacara dari Abby, jika Abby bisa membuktikan bahwa dia yang membayar semuanya setiap bulannya, dia bisa menjual properti itu. Dan tentu saja Abby bisa membuktikan semuanya karena jelas dia yang membayar semuanya. Mendengar hal ini, keluarga dari Alex dan Alex pun marah. Sehingga inilah pemicu awal dari perencana pembunuhan Abby Choi. Tapi Abby sendiri tidak berencana untuk menelantarkan mereka. Dia akan tetap membiayai mereka dan memindahkan mereka ke sebuah tempat yang lainnya. Bayangin aja sama lu, Abby sudah membiayai mereka mati-matian dan ini balasan dari mereka. Gimana menurut lu? Coba tulis di kolom komentar.